Shalom, selamat pagi. Pembacaan firman pada pagi hari ini diambil dalam kitab Amsal 7. Demikian firman Tuhan, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada lauh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan, berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet dan lihat perempuan ini. Kakinya tak dapat tenang di rumah, sebentar dia di jalan, dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang, lalu dipegangnya orang teruna itu dan diciumnya. Maka dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau, untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kudaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Dan marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai pujukan. Dengan kelicinan bibir, ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia, seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung yang dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati, yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kembali lagi pagi hari ini sama-sama kita mau menghampiri Tuhan. Mari kita fokus kepada Dia pagi hari ini, sama-sama memuji, menyembah Dia, memuliakan Dia pagi hari ini. Sama-sama kita mau mulai, terlebih dahulu sama-sama kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang senantiasa Engkau limpahkan untuk setiap kami.
Sebentar Tuhan, kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau, menaikkan rasa syukur kami yang terbaik untuk Engkau pada pagi hari ini. Mari Tuhan berkaryalah atas setiap kami, hadir dan bertahta atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa setiap kami Tuhan, untuk kami boleh lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu. Karena Roh-Mu yang hidup itu boleh menguatkan kami, menyembuhkan kami, memulihkan dan memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu, kekal dan tetap untuk selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di kita berkata, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Pujikan lebih sungguh lagi, sama-sama berkata, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hatimu, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku
mazmurmu, naikkan pujianmu, naikkan ucapan syukurmu buat kebaikannya yang senantiasa dilimpahkan atas setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami, jamah setiap hati, mengalirlah Roh Kudus penuhi kami anak-anak-Mu, kami hamba-Mu. Haleluya, syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Hadirlah, penuhi setiap kami. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu, pujian bagimu, segala hormat bagimu, kemuliaan bagimu, kejayaan bagimu, Yesus. Haleluya, haleluya, syukur. Haleluya, syukur. Haleluya. Mari pergunakan waktu yang kita miliki, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita fokus mencari Dia pagi hari ini. Untuk kita boleh menyembah Dia pagi hari ini. Untuk kita boleh menghampiri Dia pagi hari ini. Penuhi setiap kami. Biar hadirat-Mu boleh memenuhi setiap kami pagi hari ini, Yesus. Karena hadirat-Mu membawa kelegaan untuk setiap kami. Hadirat-Mu membawa pemulihan untuk setiap kami. Hadirat-Mu membawa sukacita untuk setiap kami. Hadirat-Mu membawa damai sejahtera untuk setiap kami. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi pahit-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku.
hadiratnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi pahit-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi pahit-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Nyanyi lebih sungguh lagi. Hadirat-Mu memenuhi, biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Penuhi pahit-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sekali lagi kita mau sembah Dia pagi hari ini Bapak Ibu. Biar hadiratnya boleh memenuhi setiap kami, biar kuasanya boleh mengalir atas setiap kita pagi hari ini. Haleluya, Yesus, syukur bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, buat lawatan-Mu, buat jamahan-Mu, atas setiap kami. Terima kasih, kami mau datang menyembah-Mu Yesus, dengan kesungguhan hati kami rindu akan Engkau, haus dan lapar akan Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang dahsyat. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Mari nikmati Dia pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Mari nikmati hadirat-Nya pagi hari ini, yang boleh melingkupi setiap kita pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya.
nyatakan kuasa-Mu atas setiap kami pagi hari ini Tuhan. Sungguh hati kami haus dan lapar akan Engkau. Sungguh hati kami merindukan Engkau pagi hari ini. Boleh melawat setiap kami, boleh menjamah setiap hati kami. Kami percaya kami akan dipulihkan. Kami percaya kami akan dikuatkan. Kami percaya kami akan diberikan sukacita yang baru di dalam Engkau. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Mari saya berikan waktu 1 menit 2 menit untuk kita boleh sama-sama bersekutu dengan Tuhan pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Hampiri Tuhanmu Bapak Ibu Saudaraku. Dia membuka tangannya untuk setiap kita. Bagi setiap kita yang mau menghampiri Dia dengan segala kelemahan kita, dengan segala kerapuhan kita, dengan segala keterbatasan kita, mari kita datang kepada Dia, kepada Tuhan yang tidak terbatas, Pencipta semesta raya, pemilik hidup kita. Menjamah setiap hati yang rindu akan Dia pagi hari ini, untuk memuaskan setiap hati yang haus dan lapar akan Dia pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kemuliaan bagi Allah.
kedua tanganmu tinggi, nyatakan bersama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami hendak mendengar sebagian Tuhan firman-Mu Tuhan. Yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bu Anes Maria ya Bapa. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan khusus Tuhan. Engkau berikan Tuhan otoritas Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu ini Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan adalah Tuhan kekuatan bagi kami Tuhan. Pedang bermata dua Tuhan. Kami sambut akan firman-Mu ya Bapa. Materaikan firman-Mu dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di Tuhan kita boleh kembali dalam doa pagi, membangunkan fajar. Saya percaya kita yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita yang setia dengan tekun mencari wajah Tuhan. Tidak akan sia-sia. Saya juga mengucapkan selamat sore bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di belahan negara yang berbeda. Di Amerika, tetap semangat, Saudara. Tetap kita boleh sungguh-sungguh meyakini bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan, Tuhan sendiri yang akan mengabulkannya. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, kita masih sedang mengikuti perjalanan kehidupan Musa bersama dengan bangsa Israel yang dipersiapkan saudara untuk keluar dari perbudakan Mesir. Saya mengambil tema tugas mulia yang tidak mudah. Dari dasar firman Tuhan Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Tugas mulia yang tidak mudah. Mari kita menyimak bersama-sama Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Keluaran 5 ayat 1 sampai 23, demikian firman Tuhan. Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lalu kata Firaun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?
Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandor-mandor mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Seperti sampai sekarang, biarlah mereka pergi yang sendiri, mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka, dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang itu harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya, dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandornya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di mana saja kamu mendapatnya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandor-mandor Israel yang mereka angkat sambil bertanya, mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Sesudah itu, pergilah para mandor Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan, buatlah batu bata, dan dalam pada itu, hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuhan pula yang bersalah. Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas, itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah, bekerja, jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandor Israel bahwa mereka ada dalam kesusahan. Mereka dalam keadaan susah karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu dengan jahat, diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyimak bersama-sama pembacaan firman Tuhan cukup panjang ya, bagaimana menggambarkan tugas mulia untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan setelah kurang lebih 4 generasi bangsa Israel berada di Mesir kurang lebih 400 tahun ya. Dan Tuhan mengutus Musa dan Harun menghadap secara langsung kepada Firaun. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagi Tuhan di padang gurun. Jadi ini adalah permohonan Musa yang pertama. Bukan membawa bangsa Israel langsung keluar dari tanah Mesir, tetapi meminta izin agar bangsa Israel menyembah Allah Israel ini untuk bisa pergi selama 3 hari mengadakan perayaan di padang gurun. Tetapi saudara kita melihat ya bagaimana ketika Musa dan Harun berhadapan dengan Firaun. Kita lihat reaksi Firaun. Ini saya membuat catatan yang pertama. Reaksi Firaun, saudara kita bisa lihat di ayat 2.
Dia tidak mengenal Allah Israel. Siapa Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu. Nah, jadi sudah kita bisa melihat inilah reaksi yang pertama. Firaun berkata, kenapa kamu bawa-bawa nama Tuhan? Aku tidak kenal. Siapa itu Tuhan Allah Israel? Kamu berkata dia berfirman kepadamu. Siapa Tuhan yang harus kudengarkan firman-Nya? Dan lalu kemudian sudah kita lihat respon yang kedua, tidak membiarkan orang Israel itu pergi. Saudara-saudara sekalian, ketika Musa menghadapi reaksi daripada Firaun, dia memperkenalkan Allah Ibrani, ya, Allah Israel. Allah orang Ibrani itu yang sudah menemui kami, sudah berbicara kepada kami. Izinkan kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, lalu membawa persembahan korban kepada Tuhan. Supaya apa? Bukan saja supaya Tuhan berkenan akan persembahan ini, Tuhan berikan perintah, tetapi supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Saudara, di sini Musa dan Harun berupaya untuk menjelaskan kepada Firaun betapa pentingnya arti ibadah bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, jika kita aplikasikan dalam hidup ini, seringkali kita sebagai orang percaya yang tidak perlu lagi harus pergi ke padang gurun atau ke tempat tertentu, saudara, untuk membawa persembahan korban, bakaran berupa binatang. Kita sudah memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba yang tidak bercacat celah, yang sudah memberikan hidupnya, nyawanya kepada kita. Kita bisa menyembah Tuhan di mana saja. Saudara, setiap pagi di dalam doa pagi membangunkan fajar, saudara upayakan untuk saudara bisa benar-benar menyembah Tuhan. Kita tidak tidak kehilangan waktu yang berharga ini, sehingga tidak sia-sia. Jika ada saudara yang masih melakukannya sambil tidur-tiduran, sambil bermalas-malasan, saya ingin menggugah saudara untuk melakukan satu perubahan, saudara. Ketika kita menyembah Tuhan, sedapat mungkin saudara bisa siap, ya paling tidak udah cuci muka, udah gosok gigi, nah siap saudara untuk menyembah Tuhan. Saudara bisa on-kan video saudara, sehingga dengan demikian itu juga memacu diri kita, mengupayakan diri kita untuk kita membawa korban persembahan pujian kepada Tuhan. Karena itu sangat penting sekali. Saudara dimanapun, di ruangan, di tempat dimanapun saudara berada, tidak dibatasi oleh kota, pulau, negara, ruang, tempat, dia Yesus hadir. Asal kita benar-benar menyediakan hati kita menyembah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dilihat dari apa yang Tuhan katakan kepada Musa dan Harun. Betapa pentingnya arti penyembahan itu. Itu juga saudara yang menjadi alasan mengapa Tuhan Allah menciptakan manusia. Supaya kita boleh menjadi umat yang menyembah Tuhan. Ketika Yesus berjumpa juga dengan perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4, dikatakan akan tiba saatnya. Dikatakan orang-orang itu akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dia mencari the true worshiper. Dia mencari penyembah-penyembah yang benar. Bapak, Ibu, Saudara, ketika hati kita bisa kita arahkan kepada Tuhan, maka akan turun, saudara, damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ucapan syukur mendatangkan, saudara, satu kedamaian, satu ketenangan di dalam kehidupan kita. Nah, kembali sudah kita lihat firman Tuhan, reaksi Firaun tidak mengenal Allah Israel, tidak membiarkan juga bangsa Israel ini pergi. Dan saudara, reaksi yang selanjutnya adalah apa yang dilakukan oleh Firaun, sungguh ini menyusahkan seluruh bangsa Israel, yaitu dia memperberat
pekerjaan bangsa Israel. Saudara-saudara sekalian, dianggap bahwa bangsa ini sudah melalaikan pekerjaan mereka. Ya, mereka dianggap sebagai pemalas. Kamu ini mau minta izin 3 hari perjalanan lamanya ke padang gurun. Kamu ini pemalas. Wah, ya, memperberat pekerjaan mereka. Firaun sama sekali tidak rela. Ya, ini reaksi yang keempat. Menghentikan pekerjaan bangsa Israel, pekerjaan rodi. Seperti dikatakan sebelumnya bahwa Firaun ini sedang membuat kota-kota perbekalan dan memakai tenaga bangsa Israel sebagai budak bekerja rodi, ya. Saudara-saudara sekalian, bekerja paksa untuk membangun kota-kota di Mesir ini. Itu sebabnya Firaun tidak rela menghentikan pekerjaan mereka. Bagaimana 3 hari tidak kerja? Wah, jadi apa ini? Ya, sama seperti saudara punya pabrik yang harus kerja 24 jam mesinnya ini, lalu tiba-tiba dihentikan. Seperti apa? Jadi kita bisa melihat, saudara-saudara sekalian, reaksi yang ketiga ini memperberat. Bahkan dikatakan saudara Firaun ini kejam sekali, ya. Tidak boleh lagi kasih jerami kepada bangsa Israel ini untuk membuat batu bata. Mereka harus cari sendiri jeraminya, tetapi saudara harus menghasilkan jumlah batu bata yang sama, harus dibuat sama. Saudara-saudara sekalian, dan kita bisa melihat bagaimana mandur-mandurnya dipukuli, ya. Sampai kemudian mandur-mandur ini datang dan mengadukan kepada Firaun. Mereka pergi, ya. Kenapa ini? Kami salah apa ini? Kok sekarang pekerja-pekerja orang-orang Israel ini harus cari jerami sendiri? Tapi dengan satu perintah menghasilkan jumlah batu bata yang sama, itu kan tidak mungkin. Tapi saudara sekalian, Firaun dengan kejam tidak mau tahu. Menghardik mereka, pemalas kamu, pemalas. Ya, kamu hanya minta untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Wah, akhirnya para mandur ini mengerti bahwa mereka ada dalam keadaan yang sulit, pasti ada penyebabnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat, ya, bagaimana pekerjaan yang begitu mulia tidak mudah untuk dijalankan begitu saja. Apakah orang Israel mandur-mandur ini juga tidak tahu mengenai Musa dan Harun? Pasti tahu. Bukankah saudara kemarin kita belajar bagaimana di awal saudara Tuhan memberikan perintah secara pribadi kepada Musa. Walaupun Musa berkali-kali menolaknya, tapi saudara Tuhan dengan wibawa otoritas ilahinya, akhirnya sudah berhasil untuk membawa Musa, kemudian didampingi oleh Harun sebagai juru bicaranya, dan kemudian sudah mengumpulkan tua-tua Israel. Ya. Lalu dari situ ada Musa, ada Harun, ada tua-tua Israel, lalu juga mengumpulkan bangsa Israel, sampai dikatakan bangsa Israel sujud menyembah kepada Allah. Jadi mereka sudah tahu. Tapi apa yang kita bisa lihat sudah di dalam peristiwa ini, satu pelajaran bagi kita semua. Ketika kita mendapatkan perintah Tuhan, perintah amanat agung, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, ya, yang sudah diajarkan, diperintahkan kepada kita semua. Bagaimana ada satu jaminan, lihat, aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan Allah. Tapi ketika kita menghadapi realita, tugas yang begitu agung, begitu mulia, menjadikan seluruh bangsa murid, apakah tugas itu mudah? Sama sekali tidak. Ada tantangan, ada realita. Dan saudara, jika kita membaca reaksi daripada Firaun yang menggambarkan kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, ketika saudara sekalian, kita orang-orang pilihan Tuhan ingin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apakah jalannya lurus dan mulus? Tidak, saudara.
Ada penghalang. Iblis berusaha untuk menghalangi kita menyembah Tuhan. Iblis berusaha, saudara, menghalangi kita untuk keluar dari perbudakan dosa. Dia ingin kita tetap berada di Mesir. Dia ingin kita tetap berada di dalam kekuasaan daripada Firaun. Itu pelajaran secara rohaninya. Saudara-saudara sekalian, dan bagaimana kita bereaksi ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi serangan, ketika kita merasa dianiaya, ditekan, ditindas, dipukul, diperberat hidup kita karena kita mau menyembah Tuhan. Ini kan alasannya mau menyembah Tuhan. Sampai ada orang berkata, Bu, waktu saya lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya jadi orang Kristen, kok hidup saya tambah susah sih, Bu? Rasanya enak dulu tuh, ketika saya sembah yang lain-lain. Begitu saya jadi Kristen, saya dibaptis, saya percaya Tuhan, masalah kok rasanya tambah berat, masalah tindasan kok tambah susah seperti ini. Itu sebabnya, saudara, setelah kita lihat reaksi Firaun, ya, reaksi daripada kuasa-kuasa kegelapan iblis, sudah ketika kita ingin menyembah Tuhan, ketika ingin keluar dari perbudakan dosa, enggak mudah, saudara. Dia menahan kita, dia menganiaya kita, dia menindas kita, supaya apa? Supaya tujuannya, jangan kamu pergi, jangan kamu menyembah Tuhan. Sekarang kita lihat reaksi dari Mandur atau dari bangsa Israel. Saudara, apa reaksi mereka? Reaksi mereka tidak penuh pengertian, oh ya, memang ini tugas yang mulia, ini tidak mudah, kami akan tetap bertekun. Apakah begitu? Tidak. Saudara-saudara sekalian, reaksi daripada para Mandur, kalau kita membaca di ayat 21, ketika mereka berjumpa dengan Musa dan Harun, lihat saudara, pemimpinnya pun dilabrak, ya, pemimpinnya dimarahi, ya. Saudara, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, mengutuki lagi, saudara, ya, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Wow. Saudara, ayat 21 jika kita terapkan dalam hidup keluarga juga ya. Ketika saudara sekalian anak-anak mendapatkan satu realita kenyataan dalam hidup ini tidak mudah. Berapa sering saudara mereka menyalahkan orang tua. Ya. Itu sebabnya dikatakan tanda keadaan manusia di akhir zaman, bahwa pada masa-masa akhir akan datang masa yang sangat sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, yang penting hidupnya nikmat, yang penting hidupnya nyaman, aman, ya. Dan dikatakan anak-anak memberontak kepada orang tua. Ini sudah dikatakan dalam firman Tuhan. Anak-anak tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Dalam hal ini tentu adalah agama yang mengajarkan kebenaran. Berapa banyak sudah sekalian ajaran-ajaran yang sudah menyesatkan. Bukan membawa anak-anak menghormati orang tua, tetapi saudara mereka justru memisahkan orang tua demi kepentingan organisasi atau institusi tertentu. Saudara sekalian, kita bisa kembali lihat di sini ya, bagaimana mandur-mandur Israel marah, bahkan mengutuki pemimpin yang sudah dipilih, dipanggil, diurapi oleh Tuhan sendiri. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan sendiri yang membuktikan dengan tanda-tanda ajaib, bukan hanya lewat firman Tuhan, tapi dengan tanda-tanda ajaib, bahwa memang betul Tuhan sudah memilih Musa dan Harun. Tapi saudara lihat reaksi mereka, bukan saja kita bisa lihat penerapan ini dalam keluarga, bagaimana ketika anak-anak tidak mendapatkan apa yang diinginkan oleh mereka bisa memberontak kepada orang tua. Mereka bisa marah kepada orang tua. Bahkan mereka bisa mengutuki orang tua. Ya. Saudara-saudara sekalian, memang betul seperti pepatah ya, cintanya anak-anak kepada orang tua ini hanya sepanjang galah saja. Ya. Galah sepanjang tangga aja.
Tapi saudara, cinta dan kesetiaan orang tua kepada anak sepanjang perjalanan hidup. Saudara sekalian, hari ini kita melihat bagaimana menghadapi tugas mulia itu tidak mudah. Tugas mendidik anak tidak mudah. Tugas kepemimpinan sudah di dalam pelayanan, di dalam gereja, di dalam pekerjaan, di dalam perusahaan, tidaklah mudah. Ada tantangan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan sudah mengatakan itu. Sekarang kita melihat bagian yang ketiga ya, reaksi Musa kepada Tuhan. Jadi hari ini kita belajar 3 reaksi. Reaksi Firaun, reaksi mandur-mandur Israel, orang Israel sampai dipukuli, saudara, diperberat pekerjaannya. Sekarang kita lihat bagaimana ketika mandor-mandor Israel ini protes, marah, dan mengutuki Musa dan Harun. Sekarang kita lihat reaksi Musa kepada Tuhan di ayat 22. Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Kok kejem banget sih? Nah, lagi nih ya, melankolisnya Musa keluar lagi. Mengapa pula aku yang kau utus? Udah aku kasih tahu, aku nggak mau dengan berbagai macam cara, aku nggak mau Tuhan. Utus yang lain, kau maksa aja. Nah ya begini nih, kenapa engkau perlakukan umat ini begitu bengis? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namaku, dengan jahat diperlakukannya umat ini. Dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Waduh. Aduh, saudara ya, memang menjadi pemimpin tidak mudah. Jika kita terapkan menjadi orang tua, apalagi di era seperti ini sangat tidak mudah. Menjadi pemimpin di dalam pelayanan, di dalam kehidupan rohani, tidaklah mudah. Tantangannya luar biasa, saudara-saudara sekalian. Bagaimana orang sekali bermusa ini baru awal. Ya, dia udah protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kau perlakukan, kok hasilnya nggak ada sama sekali. Mungkin di bayangan Musa ketika dia berhadapan dengan Firaun, ada wibawa, ada urapan Tuhan. Wah, Firaun ketakutan dan bilang, iya, siap-siap. Oh, ini kok justru tidak. Firaun marah, memperberat tugas bangsa Israel. Dia juga dari dalam dimarahi juga, saudara, dikutuki juga oleh bangsa Israel. Jangan lupa, saudara, Musa ini trauma menghadapi bangsa Israel yang tidak percaya kepadanya, kepada pimpinannya, nggak percaya. Ingat 40 tahun yang lalu, ketika dia berusaha memisahkan 2 orang Ibrani yang berkelahi, saudara, orang Ibrani ini berkata, Pak, siapa yang mengangkat kamu jadi pemimpin? Siapa angkat kamu jadi hakim? Wah ya, saudara, jadi Musa, makanya aku enggak mau Tuhan. Wah, saudara-saudara sekalian, saya pikir memang tidak mudah sama sekali. Tetapi hari ini, saudara, kita belajar secara umum, kita aplikasikan, saudara, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin di dalam pelayanan, pemimpin di dalam pekerjaan perusahaan, bahwa ketaatan terhadap Tuhan tidak berbuahkan jalan yang lurus dan mulus. Ketaatan terhadap perintah Tuhan, jalannya tidak lurus, tidak mulus. Ketaatan terhadap perintah Tuhan seringkali, saudara, justru jalannya berliku-liku, berduri, ada batu. Jalan yang kita harus lewati adalah jalan salib. Ada resiko di dalam ketaatan. Reaksi kita seringkali terhadap penderitaan, reaksi yang segera, reaksi yang cepat apa? Ngomel, mulutnya dulu nih, ngomel, bersungut-sungut, komplain, marah, sedih, kecewa, lalu komplain dari mulut apa? Dari hati, ya. Hatinya mangkel, saudara. Hatinya itu sebel, hatinya nggak seneng. Lalu kemudian apa, saudara sekalian? Pikirannya udah negatif. Mulut, pikiran, hati jadi satu. Menyalahkan pemimpin, menyalahkan Tuhan. Saya ingin tutup, saudara sekalian, dengan satu pernyataan yang diucapkan Tuhan di dalam Keluaran 4 ayat 21. Firman Tuhan kepada Musa,
pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Lihat saudara ayat 21b. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Saya waktu baca ini, saudara, saya pikir inilah yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita mudah sekali melupakan perkataan Tuhan. Kita mudah sekali melupakan janji Tuhan. Saudara, Musa baru saja diingatkan, Musa, nanti tidak gampang-gampang kamu bisa membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Aku akan mengeraskan itu hatinya Firaun, tidak membiarkan bangsa itu pergi. Loh, sekarang kenyataannya persis seperti yang Tuhan perintahkan, kok marah sama Tuhan? Ya, akan berkata, Tuhan, kau nggak melepaskan umatmu sama sekali, kau perlu perlakukan umatmu dengan bengis. Engkau juga kenapa mengutus aku? Waduh. Intinya saudara, ketika saudara sebagai orang tua, saya sebagai pemimpin, siapapun saudara juga yang sebagai pembina rohani, dikomplain oleh orang-orang di sekeliling kita, kita seringkali lupa saudara, bahwa bagian kita memang dalam perjalanan kehidupan kita, ada salib yang harus kita pikul. Kita harus menyangkal diri. Kita lupa bahwa perjalanan hidup Tuhan Yesus sendiri tidak lurus dan mulus. Perjalanan salib menuju kemuliaan. Hari ini kita diingatkan Bapak Ibu Saudara. Apapun tugas tanggung jawab yang sedang kita jalankan. Di tengah-tengah keluarga, sebagai orang tua, saudara di tengah pekerjaan tidak mudah. Apalagi masa-masa yang sulit. Di tengah-tengah pelayanan. Saudara, orang-orang yang kita pimpin hanya taunya beres aja. Kalau semuanya jalan lurus dan mulus, waduh, mereka happy. Bahkan mungkin lupa menghargai, saudara ya. Diem aja. Tetapi, saudara, begitu ada masalah yang berat, jalan yang tidak mulus, langsung, saudara, ya istilahnya yang disentor itu yang di atas. Hari ini kita lihat, apa, saudara, yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Seperti satu gambaran cermin. Tetapi, percayalah, jika Tuhan izinkan perjalanan yang tidak lurus dan mulus, bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Dia tahu, tetapi saudara, dia ingin kita melewati semuanya, tetap di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terpuji
Tuhan Yesus, Kau meteraikan setiap firman yang kami terima. Berkati juga Tuhan gereja-gereja dimanapun berada Tuhan. Diberkati Tuhan. Alami pemulihan keluarga-keluarga Tuhan. Hari-hari ini membesarkan anak, mendidik anak tidak mudah. Tuhan, demikian juga kepemimpinan dalam pelayanan pekerjaan. Tuhan, Engkau memberi kami kekuatan. Untuk kami tidak lupa Tuhan akan perintah dan janji Tuhan menyertai kami. Demikian juga anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah ekonomi, Tuhan pekerjaan, Tuhan buka jalan dan memberkati. Mereka yang sakit Tuhan, hamba berdoa dari tempat ini jamah dan sembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Sepanjang hari ini Tuhan kami memohon penyertaan Tuhan. Bagi mereka yang bekerja, baik di rumah, baik yang di kantor Tuhan, di toko, mereka yang sekolah, kuliah, baik onsite maupun masih dari rumah, Tuhan sertai sungguh-sungguh Tuhan kehidupan kami sepanjang hari ini. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus turun, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan menyertai memberkati kita semua. Haleluya. Kita yang percaya berkata, amin.